Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Bertemu kembali kita pada pembelajaran kelas 5. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa diterima dengan baik dan mudah untuk memahaminya. Baiklah anak-anak ustazah, kita mulai berdoa ya. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Apakah anak-anak ustazah sudah mengunjungi tempat-tempat yang ustazah sebutkan tadi? Jika sudah pernah satu di antara yang ustazah sebutkan tadi, bagaimana rasanya berada di tempat seperti itu? Indah bukan? Semua itu merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa ya anak-anak ustazah. Tak satu pun manusia mampu menciptakan kenampakan alam tersebut. Paham anak-anak ustazah? Selanjutnya, anak-anak ustazah buka bukunya halaman 89 ya. Nah, coba amati gambar yang ada pada buku tersebut atau seperti tampilan pada layar berikut ini. Setelah anak ustazah amati, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Apakah anak-anak ustazah sudah paham cara kerjanya? Jika sudah paham, silahkan dikerjakan ya. Bagaimana anak-anak ustazah? Mudah bukan mengerjakannya? Ya, mudah sekali, karena tadi ustazah telah menerangkan di awal. Sekarang ustazah akan meminta kepada anak-anak ustazah untuk menjawab pertanyaan berdasarkan gambar ini. Coba antum lihat halaman 90. Ustazah akan memberikan contoh 1 ya. Simak baik-baik. Soal nomor 1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Jawab. Kenampakan alam yang tampak pada gambar di atas adalah gunung, sungai, dan danau. Bagaimana anak-anak ustazah? Mudah bukan mengerjakannya? Jika sudah paham anak-anak ustazah, silahkan anak-anak ustazah kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Selamat bekerja. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Mengapa demikian? Karena di Indonesia bisa kita temukan laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Nah, bentang alam di Indonesia sangat bervariasi ya. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Sekarang mari kita mengenali lebih dekat lagi bentang alam yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Papua. Anak-anak ustazah, sekarang coba perhatikan peta Pulau Papua berikut ini anak-anak ustazah. Sambil antum memperhatikan, ustazah akan menjelaskan. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini anak-anak ustazah. Dan Pulau Papua ini merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Karena
terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu bernama Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Bagaimana anak Ustazah? Informasi yang Ustazah berikan ini bermanfaat bukan? Nah, setelah kita mengetahui bentang alam Pulau Papua secara umum, sekarang marilah sama-sama kita mencari tahu tentang bentang alam pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Sekarang Ustazah akan mencoba memberikan satu contoh ya bentang alam Pulau Jawa. Yang pertama yaitu di Pulau Jawa terdapat gunung yang bernama Gunung Merapi. Kemudian terdapat lembah yang bernama Lembah Dieng. Selanjutnya terdapat bukit yang bernama Bukit Menoreh. Ada sungai yang bernama Sungai Ciliwung. Kemudian terdapat dataran rendah yang bernama Dataran Rendah Surakarta. Selanjutnya terdapat pantai yang bernama Pantai Pangandaran. Nah, itu merupakan satu contoh bentangan alam yang terdapat di Pulau Jawa. Dan masih banyak nama-nama yang lainnya. Sekarang Ustazah minta kepada antum semuanya untuk membuka bukunya, lihat halaman 91, 92, dan 93. Di situ antum mencoba cari bentangan alam pulau-pulau yang ada pada tabel tersebut ya. Silahkan antum kerjakan. Boleh melihat atlas, boleh dibantu orang tua, atau melihat pada media-media yang lain. Selamat bekerja. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Kita seringkali mendengar kata iklim dan cuaca. Apa itu iklim? Apa itu cuaca? Nah, sekarang kita akan pelajarinya. Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek atau tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Nah, apa sih ciri-ciri dari iklim tropis tersebut? Yuk, sekarang kita akan mempelajarinya. Ciri-ciri iklim tropis adalah 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. 2. Suhu rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius. 3. Suhu 27 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Dan yang keempat, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Itulah ciri-ciri dari iklim tropis ya Nana Ustazah. Ternyata iklim musim di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu loh anak-anak. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Nah, iklim musim di Indonesia terbagi menjadi 2 ya Nana Ustazah. Yang pertama adalah iklim laut. Iklim laut ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas ya Nana Ustazah. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah iklim panas. Iklim panas ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Paham anak-anak Ustazah? Jika anak-anak Ustazah sudah paham
Dengan keterangan yang Ustazah berikan tadi, sekarang Ustazah minta kepada anak-anak Ustazah semuanya buka bukunya halaman 95. Ayo berlatih. Ustazah minta kepada antum semuanya untuk mengerjakannya ya. Soal nomor 1, 2, dan 3. Semoga antum bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Selamat bekerja. Kemudian dilanjutkan untuk mengerjakan halaman 97 ya, yaitu antum diminta untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Ingat, ide pokok letaknya di mana Ustazah? Iya, benar. Di awal paragraf atau di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Ustazah tidak perlu mencontohkannya lagi kan? Pasti anak-anak Ustazah semua sudah bisa. Selamat bekerja. Selanjutnya kita akan mempelajari persebaran flora di Indonesia. Nah, ternyata persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 2 ya anak-anak Ustazah. Yang pertama adalah Indo-Malayan dan yang kedua adalah Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu 1. Kalimantan, 2. Sumatera, 3. Jawa, dan yang keempat adalah Bali. Adapun Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, seperti 1. Sulawesi, 2. Maluku, 3. Nusa Tenggara, dan yang keempat adalah Papua. Adapun karakteristik flora Indo-Malayan adalah sebagai berikut. 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan karakteristik flora Indo-Australian adalah 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Anak-anak Ustazah, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh menggunakan kekayaan potensi alam yang kita miliki secara sembarangan ya anak-anak Ustazah. Karena apa? Sumber daya alam tersebut ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang perhatikan satu persatu ya anak-anak Ustazah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jika digunakan secara terus-menerus, maka dia akan habis. Contohnya seperti bahan tambang. Bahan tambang itu apa saja? Yaitu seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti berbagai jenis hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan banyak terdapat di hutan ya anak Ustazah. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab.
Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Paham anak-anak ustazah? Sekarang kita akan mempelajari fauna yang ada di Indonesia ya anak-anak ustazah. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fauna Indonesia bagian barat, disebut juga sebagai tipe asiatis. Tipe asiatis mencakup wilayah 1. Jawa, 2. Sumatera, 3. Bali, dan yang keempat adalah Kalimantan. Di wilayah tersebut banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekatan, dan lain-lain. Juga kita akan menemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Selanjutnya kita juga akan menemui berbagai jenis burung yang banyak dijumpai seperti burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang. Adapun berbagai macam ikan tawar seperti pesut. Yang kedua adalah fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Cakupan wilayahnya yaitu Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan fauna yang menghuni wilayah ini antara lain seperti babi rusa, anoa, kuda, monyet, sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini seperti biawak, komodo, buaya, dan ular. Juga terdapat berbagai jenis burung seperti maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rongkong, dan kakatua, serta burung nuri. Selanjutnya yang ketiga adalah fauna Indonesia bagian timur atau tipe australik. Cakupan wilayahnya meliputi 1. Halmahera, 2. Papua, dan yang ketiga adalah Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain seperti beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkatung, dan kelelawar. Selanjutnya reptil yang ditemuinya seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang dapat dijumpai seperti cendrawasih, kasuari, nuri, raja, udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Demikian anak-anak ustazah penjelasan dari ustazah. Anak-anak ustazah semuanya bisa memahaminya kan? Anak-anak ustazah, setelah ustazah menerangkan flora dan fauna tadi, sekarang ustazah akan minta kepada antum semuanya untuk membuka bukunya halaman 101. Ayo berlatih. Anak-anak ustazah diminta untuk memasangkan dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Silakan dikerjakannya anak-anak ustazah. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan halaman 102. Ayo mengamati. Sebelum anak-anak ustazah mengerjakannya, amatilah dulu gambar berikut. Setelah anak-anak ustazah amati, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian berilah tanda X atau kali pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mudah bukan? Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai ya anak-anak ustazah. Semoga pembelajaran kita kali ini menyenangkan bagi antum semuanya dan menambah wawasan berpikir antum.
Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Ustazah tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.